Haleluya. Selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Kami berdoa kiranya ibadah online yang sederhana ini dapat memberkati kita semua. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang untuk menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Mari saudara-saudara. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya, haleluya. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa, jika Engkau tetap bersama dengan kami ya Allah. Dalam situasi apapun Tuhan, Engkau tetap setia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberikan waktu kami Tuhan, kami mau memberikan hati kami Tuhan untuk beribadah pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami semua Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu Tuhan Kau melawat Tuhan setiap kami Tuhan dimanapun kami berada ya Allah. Kami mau awali ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipujian. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Haleluya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus
di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Kita akan segera dengarkan firman Tuhan yang akan mengajar kita, memberikan kita hikmat, terutama dalam menghitung hari-hari kita, supaya kita bisa beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu, besar setia-Mu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu, besar setia-Mu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Benar ya Tuhan, kerinduan kami Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, melalui bibir mulutnya firman-Mu bisa dinyatakan dan berbuah banyak di hati kami, dalam perbuatan kami. Terima kasih Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam ibadah online
kemurahan Tuhan kita masih bisa bertemu lagi pagi hari ini. Saya bacakan ayat dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 13. Di sana dikatakan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Saudara-saudara, pertanyaan yang keluar dari mulut seorang umat pilihan Allah ketika bangsa Israel sudah tidak tahan lagi menderita karena ditindas oleh bangsa Midian selama 7 tahun. Perjalanan bangsa Israel memang sudah dikatakan mereka ini adalah bangsa yang keras kepala, tegar, tengkuk. Berkali-kali diingatkan Tuhan, tapi berkali-kali juga mereka melupakan Tuhan. Mereka percaya lagi ikuti Allah-Allah bangsa lain, saudara-saudara. Dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang pertama, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang itu maju dengan ternaknya dan kemahnya, banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Saudara, berkali-kali orang Israel berontak kepada Tuhan, tidak taat lagi perintah Tuhan. Padahal ketika Yosua membagi-bagikan tanah kepada tiap-tiap suku, Yosua sudah menghalau banyak suku-suku di Kanaan, tapi belum semua, saudara-saudara. Dan ketika Yosua mengingatkan pada mereka supaya mereka jangan bergaul dengan orang-orang kafir, tetapi ternyata orang-orang Israel melanggar apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan menyerahkan mereka 7 tahun lamanya ditindas oleh orang-orang Midian. Dan ini membuat orang Israel menjadi sangat menderita. Mereka melarat. Tiap kali mereka mulai menabur, datang orang-orang Midian, orang Amalek. Mereka berkemah di tempat yang orang-orang Israel tabur dan mereka memusnahkan semuanya. Itu sebabnya orang Israel sadar dan mereka mulai berteriak kepada Tuhan. Sama seperti di Mesir. Ketika mereka sudah dilakukan dengan keras, mereka berteriak kepada Tuhan. Tuhan dengar. Dan Tuhan perintahkan Musa untuk bebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Sekarang mereka sudah dapat tempat, sudah senang. Mereka juga lupa akan janji Tuhan, yaitu jangan bergaul dengan orang-orang kafir. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, ketika orang Israel berteriak kepada Tuhan, mereka sadar akan pelanggaran Tuhan, maka Tuhan
memilih seorang muda yang sedang mengirit gandum, saudara-saudara. Seorang muda yang Tuhan pilih untuk memimpin bangsa Israel untuk hadapi orang-orang Midian. Pemuda ini bernama Gideon. Gideon katakan, Tuhan, aku ini yang terkecil dalam keluargaku. Dan suku kami adalah suku yang terkecil di Israel. Bagaimana Tuhan? Tuhan bilang, jalan, aku akan menyertaimu. Saudara-saudara, dalam ayat yang ke-13 di sana dikatakan, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Saudara-saudara, Tuhan sudah memilih Gideon. Meskipun Gideon minta tanda dan Tuhan berikan tanda. Saudara-saudara, apa yang Gideon minta Tuhan berikan. Dan sekarang Gideon yakin bahwa Tuhan akan menyertai dia. Tuhan suruh kumpulkan orang-orang. Gideon kumpulkan 30.000. 30.000 siap dipimpin Gideon. Tapi apa kata Tuhan? Terlalu banyak. Terlalu banyak 30.000. Jangan sampai nanti ketika mereka menang atas bangsa Midian, mereka menyombongkan diri. Mereka katakan, karena saya maka kami menang. Karena kekuatanku maka Israel menang. Saudara-saudara, Tuhan bilang kepada Gideon, katakan kepada mereka, yang takut, yang gentar, silakan pulang ke rumah. Ketika Gideon katakan demikian, pulang 20.000 orang. Dari 30.000 yang terkumpul, 20.000 takut, 20.000 gentar menghadapi Midian. Saudara-saudara, tinggal 10.000. Tuhan katakan lagi kepada Gideon, masih terlalu banyak. Suruh mereka minum air. Turun minum di sungai. Saudara-saudara, Gideon suruh mereka turun minum. Dan ada dua cara orang-orang Israel ini minum dari air sungai. Yang pertama, mereka yang tunduk kepalanya, bibirnya menyentuh air, dan mereka minum air. Yang kedua, mereka cedok air itu di tangan mereka, baru kemudian mereka minum. Kemudian Tuhan katakan, pilih. Mereka yang minum seperti anjing, pisahkan. Mereka yang minum dengan tangan dua, pisahkan. Dan ternyata mereka yang minum seperti anjing itu 9.700. Mereka ini juga tidak terpilih. Yang tetap terpilih adalah 300 melawan suku Midian, bangsa Midian yang seperti pasir di laut, saudara-saudara. Tetapi karena Tuhan sudah pilih, Tuhan akan berperang, Tuhan yang akan memilih caranya Tuhan. Saudara-saudara, Gideon membagi 300 orang menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok 100, tiap kelompok 100. Dan di tangan mereka ada buyung, di satu tangan lagi ada obor, saudara-saudara, suluh. Gideon katakan, tunggu perintah, dengar aba-aba. Nah, mereka tunggu sampai malam. Ketika mereka turun ke perkemahan Midian, Gideon kasih tanda, pecahkan buyung. Dan mereka pecahkan buyung, banting buyung, dan buyung itu berubah suaranya seperti gempa. Tangan sebelah dengan obor, ketika mendengar buyung pecah,
dengan suara yang begitu dahsyat, nyaring, dan ini pekerjaan Tuhan. Mereka yang baru ganti jaga, mereka kaget, mereka panik, mereka takut, dan semua yang ada di kemah itu pada berlarian, melarikan diri. Mereka melarikan diri dan mereka akhirnya dikalahkan oleh pasukan Gideon, oleh tentara Israel. Saudaraku, dengan 300 orang. Caranya Tuhan memang cara yang luar biasa. Dan ini yang kita belajar pagi hari ini mengenai tanda. Orang-orang percaya memiliki tanda. Sebagaimana Gideon minta tanda dari Tuhan dan Tuhan berikan tanda. Saudara-saudara, di dalam perjanjian baru pun ada tanda. Meskipun kita lihat dalam kitab Hakim-Hakim, ketika bangsa Israel dipimpin oleh 13 orang hakim yang kita kenal beberapa, yaitu Deborah, Gideon, Yefta, Simson, dan beberapa hakim yang lain. 325 tahun bangsa Israel dipimpin oleh para hakim. Dan kali ini kita lihat hakim yang akan memimpin Israel adalah Gideon. Tuhan pakai Gideon dengan caranya Tuhan. Saudara-saudara, 300 orang mengalahkan orang-orang Midian yang begitu banyak. Dan melalui tangan Gideon, orang-orang Israel hidup tenang 40 tahun. Mereka dibantai, mereka disiksa, mereka ditekan 7 tahun oleh bangsa Midian. Tetapi ketika mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan jatuh lagi belas kasihan. Tuhan minta Gideon pimpin mereka lawan, kalahkan Midian, dan Gideon dapat mengalahkan bangsa Midian. Gideon memimpin bangsa Israel selama 40 tahun. 40 tahun orang-orang Israel hidup tenang di bawah pimpinan Gideon. Dalam perjanjian baru juga ada tanda-tanda Tuhan berikan kepada orang-orang percaya, saudara-saudara. Orang-orang percaya Tuhan berikan tanda. Kita baca dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia naik ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Haleluya. Yesus naik ke sorga, tapi dia tinggalkan tanda, yaitu kuasa. Saudara-saudara, Tuhan ingin supaya murid-murid Tuhan, bahkan setiap orang percaya yang memberitakan Injil, mereka mempunyai tanda, yaitu kuasa. Mereka mengusir setan-setan, mereka melenyapkan penyakit-penyakit, mereka menguatkan orang-orang yang lemah. Baik Injil Matius, Markus, Lukas itu semua mencatat bahwa Yesus memberi kuasa kepada murid-muridnya supaya mereka itu dapat mengalahkan kuasa setan. Supaya
orang-orang percaya, mereka yang mempunyai kuasa yang Tuhan berikan, dapat mengalahkan kerajaan iblis, kuasanya iblis. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita perlu minta, Tuhan, saya bukan hanya percaya, tapi saya ingin Tuhan berikan aku tanda. Teristimewa sekarang ini, hari-hari yang begitu berat, bukan hanya orang-orang di luar, tapi juga bagi gereja Tuhan. Kami sudah 1,5 tahun tidak adakan ibadah di gedung gereja. Meskipun jemaat sudah pengen kapan Om buka, saya bilang sabar. Keadaannya belum mengizinkan, saudara-saudara. Di beberapa tempat mereka buka, akhirnya mereka tutup lagi karena pemerintah yang suruh tutup. Di samping itu, jemaat-jemaat ada yang sudah tertular dengan virus COVID-19. Oleh sebab itu, kita sabar. Minta Tuhan, berikan aku tanda itu kuasa. Kuasa yang Tuhan berikan bukan hanya kepada mereka yang punya karunia khusus, yaitu hamba-hamba Tuhan. Tetapi Tuhan berikan ini kepada setiap orang percaya. Orang-orang percaya yang taat kepada firman Tuhan, dia akan mendapat tanda untuk menjadi saksi Kristus. Kita lihat dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara, sekarang ini, saat ini, waktu ini penting sekali bagi kita untuk mencari kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan makan minum, tapi sukacita dan kuasa oleh Roh Kudus, saudara. Kristus sudah berjanji dia akan berikan kuasa kepada murid-muridnya. Dia akan berikan kuasa kepada orang-orang percaya. Sebagaimana yang kita baca dalam firman Tuhan, Kisah Rasul pasal 4 ayat 31 sampai 35. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah milik kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualannya mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Saudara-saudara, hidup jemaat yang mula-mula mereka tidak sayang akan milik mereka. Mereka tidak sayang harta mereka. Apa yang mereka punya mereka jual, bagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Dan ini yang membuat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Setiap hari jiwa-jiwa datang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Ada tanda-tanda. Orang Kristen yang percaya Tuhan, orang Kristen yang beritakan Injil Tuhan, dia tidak sayang untuk menyimpan barangnya sendiri, tapi dia berikan kepada orang lain. Dan sekarang ini kita lihat betapa perlunya kita yang percaya kepada Tuhan berikan perhatian, minimal doa kepada saudara-saudara kita yang sedang menderita sakit, kepada saudara-saudara kita yang sedang menderita kekurangan karena tidak bekerja, karena tidak punya apa-apa, dan Tuhan ingin supaya kita sebagai orang-orang percaya memiliki tanda kasih yang dari Tuhan.
tidak menahan apa yang kita punya, tapi bagikan kepada orang-orang yang memerlukannya. Tuhan tolong saudara-saudara sekalian supaya apa yang kita belajar dari firman Tuhan, bangsa Israel katakan, mengapa ini semua menimpa kami? Saudara-saudara, tanya kepada Tuhan, mengapa? Karena mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Dan kita yang hidup di akhir zaman ini, kita perlu taat kepada firman Tuhan. Kita minta Tuhan berikan kita tanda, supaya melalui tanda itu orang-orang akan percaya karena kita punya kuasa yang dari Tuhan. Markus 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu, bukan yang lain-lain. Kerajaan Allah itu yang dahulu, saudara-saudara, kita cari dulu. Nanti yang lain-lain Tuhan tambahkan kepada kita. Dalam Matius pasal 13 ayat 46 juga ada contoh perumpamaan tentang kerajaan Allah. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Dua pelajaran yang kita dapat dari perumpamaan ini. Yang pertama, kerajaan sorga itu seperti harta yang terpendam di ladang. Kemudian kerajaan sorga itu seperti mutiara yang indah. Seseorang yang menemukan harta yang terpendam, dia akan tutup supaya jangan diambil oleh orang lain. Dia tutup harta tersebut, dia pergi, dia jual seluruh miliknya, dan dia membeli tanah itu, ladang itu. Karena apa? Ladang itu ada harta terpendam, ada sesuatu yang sangat berharga, yang tidak ternilai. Yang kedua, kerajaan surga itu seperti seorang yang mencari mutiara yang indah. Ketika dia mendapatkan mutiara tersebut, dia pergi menjual barang-barangnya dan dia membeli mutiara yang indah tersebut. Dengan kata lain, kerajaan surga itu melebihi segala-galanya. Kita perlu korbankan apa saja untuk mendapatkan hal kerajaan surga tersebut. Walaupun kita harus menjual segala milik kita, milik kita itu tidak dapat dibandingkan dengan hal kerajaan sorga. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita belajar alihkan segala perkara lain dan memusatkan seluruh hidup kita kepada Kristus saja. Tuhan tolong kita sekalian, dan kiranya apa yang kita baca dari firman Allah, jangan sampai kita mengalami seperti yang orang Israel alami dulu. Jangan sampai kita bertanya, Tuhan, mengapa ini semua terjadi atas kami? Tapi katakan, Tuhan, berikan aku tanda, supaya melalui tanda, yaitu kuasa yang dari Tuhan, aku dapat memberitakan Injil, aku dapat bersaksi tentang Kristus. Haleluya. Tuhan kiranya tolong saudara-saudara sekalian, kita semua sehati minta kuasa yang dari Tuhan. Jangan kita coba-coba melanggar firman Tuhan. Jangan coba-coba kita memberontak terhadap firman Tuhan karena perkara-perkara jasmani, tapi taati firman Tuhan. Tuhan akan lindungi kita, Tuhan akan bentengi kita, Tuhan akan jaga kita. Haleluya. Tuhan memberkati. Saudara, kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita yang hidup di zaman akhir,
kita diingatkan oleh firman Tuhan bagaimana kita hidup. Jangan seperti pengalaman bangsa Israel di zaman hakim-hakim. Mereka dibiarkan Tuhan mengalami begitu banyak penderitaan. Tetapi kita yang sekarang ini, walaupun hidup di hari-hari yang sukar dan susah, Alkitab masih ingatkan kita bagaimana kita hidup menurut firman Tuhan. Saya bacakan dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 dan 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Saudara-saudara, jangan sampai kita ditipu oleh kebiasaan-kebiasaan dunia. Dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 dan 16. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan lagi seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati saudara dimanapun saudara berada. Kita nyanyikan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau kita hidup suci, hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Glory. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Sekali lagi, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami dapat kesempatan lagi menikmati firman-Mu. Kami dapat kesempatan lagi ada di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami dipuaskan dengan firman-Mu, menikmati bagaimana Engkau mempunyai kerinduan untuk memelihara, untuk menjaga kami ya Tuhan. Tapi ada kalanya kami berada jauh daripada-Mu Tuhan. Ampuni kami. Pagi hari ini Tuhan berkenan berbicara lagi dengan firman Tuhan. Ingatkan kami bagaimana kami hidup. Hidup sebagaimana yang Engkau ajarkan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, dan kami percaya kalau kami hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup kudus,
Tuhan akan buka jalan, Tuhan berkati, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Dan terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu kami rasakan di pagi hari ini. Tuhan, sehati kami berdoa buat saudara-saudara kami seiman, buat umat-Mu, mereka yang dalam keadaan sakit di rumah sakit. Tuhan, bagaimana ganasnya virus COVID-19. Begitu banyak yang menderita, bahkan banyak yang meninggal dunia. Tuhan, di dalam segala sesuatu Engkau punya rencana. Engkau tidak pernah mencelakakan umat-Mu Tuhan, tapi Engkau ingin supaya kami hidup dekat dengan Engkau. Engkau kehendaki supaya kami hidup benar kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kami sudah diberkati. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia, buat negara kami, pemerintah kami, buat menteri kesehatan, buat tim kesehatan Tuhan, buat para dokter, para tenaga-tenaga kesehatan Tuhan, berkati Tuhan, kuatkan Tuhan Yesus. Terima kasih mereka yang berduka, mereka yang dalam keadaan sakit, menderita. Tuhan datang dengan kuasa-Mu, menghibur mereka, menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami ketika kami beribadah kepadamu, ketika kami berdoa, ketika kami mendengar firman-Mu. Di situ juga Engkau hadir. Terpujilah namamu Yesus. Kami berdoa buat mereka yang tidak sempat beribadah karena kesulitan mereka, karena keadaan mereka. Tuhan, mungkin mereka menderita sakit, mungkin mereka sedang dalam keadaan lemah tubuh. Kuatkan, berikan harapan kepada mereka, tambahkan iman percaya ya Tuhan. Biar kami semakin hari semakin dekat kepadamu, berkenan kepada Engkau Yesus. Terpujilah namamu Yesus, kekal selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bagi Anda yang tetap setia beribadah bersama kami. Kami turut mendoakan agar kita semua selalu diberkati, selalu bersemangat untuk menjadi berkat. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya di jam yang sama. Tuhan memberkati.